Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7 semua. Kembali lagi nih bersama Pak Mahes yang paling ganteng. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran berikutnya ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang polutan dan pencemaran udara, hari ini kita coba belajar tentang 3 hal lagi ya, sesuai dengan video sebelumnya, tentang pencemaran air, pencemaran tanah, dan limbah. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu, oke? Subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya ya. Nah, pertama kita coba bahas pencemaran air ya. Kontaminasi air yang terjadi akibat adanya polutan seperti limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, misalnya pupuk dan pestisida, lalu hujan asam dan tumpahan minyak. Nah, pencemaran air dapat terjadi jika manusia membuang tinja di dekat sumber air atau membuang limbah rumah tangga serta deterjen ke sungai. Limbah ini merangsang pertumbuhan ganggang dan bakteri yang akan menyerap banyak oksigen sehingga terjadi kekurangan oksigen di perairan yang mengakibatkan ikan akan mati. Nah, limbah pabrik yang dibuang ke sungai ini mengandung polutan sangat berbahaya seperti sianida dan merkuri. Polutan ini dapat memasuki tubuh hewan perairan seperti ikan dan membuat ikan itu tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, pupuk dan pestisida yang digunakan untuk tanaman pertanian juga dapat mencemari lingkungan mencemari sungai. Bahan kimia dalam pupuk dan pestisida akan masuk ke dalam tubuh hewan perairan dan hewan lainnya melalui rantai makanan. Nah, selain itu, bocornya minyak dan tangki minyak di perairan dapat pula menyebabkan pencemaran air. Nah, sekarang coba kita lihat parameter pencemaran airnya ya. Umumnya, ukuran baik atau buruknya air itu didasarkan pada faktor berikut. Kita coba cek pertama pH air. Salah satu parameter atau tanda bahwa air di lingkungan kita telah tercemar adalah dengan perubahan pH. Apa sih pH? pH ini adalah ukuran keasaman atau kebasahan air. Nah, nilai pH memiliki rentang antara 1 sampai 14. Coba kamu lihat gambar. Nah, air itu akan asam kalau pH-nya di bawah 7, akan basa kalau di atas 7, dan netral ketika pH-nya 7. Sebagian besar makhluk hidup di perairan sensitif terhadap perubahan pH. Nah, ikan rawa seperti sepat siam, sepat Jawa, dan ikan gabus dapat hidup pada lingkungan pH air 4-9. Sedangkan ikan karper, gurami itu tidak dapat hidup pada pH 4-6, tapi mereka bisa hidup idealnya pada pH 7,2. Nah, tingkat keasaman atau kebasahan air dapat diidentifikasi menggunakan indikator. Indikator ini adalah zat yang warnanya berubah-ubah bergantung pada derajat keasaman larutan atau lingkungannya. Indikator ini dikelompokkan menjadi indikator buatan dan indikator alami. Nah, kalau lebih detailnya bagaimana cara ngeceknya ya, ini pakai kertas lakmus anak-anak ya. Nah, lanjut, tadi pertama pH. Nah, kedua suhu air. Kegiatan industri atau kegiatan lainnya yang memerlukan pendinginan mesin umumnya didinginkan dengan menggunakan air. Nah, bila tidak ada proses pendinginan sebelumnya, air sisa yang panas dibuang dapat mencemari perairan. Ketiga, warna, bau, dan rasa. Pembuangan polutan ke perairan dapat mengakibatkan berbagai persoalan, misalnya mengubah kondisi air yang ditandai dengan perubahan warna, bau, dan rasa. Bahan buangan tersebut dapat larut dalam air menjadi koloid atau mengendap. Bahan yang larut sulit untuk dipisahkan kembali. Nah, bahan yang menjadi koloid wujudnya pun melayang-layang dalam air, sehingga masih dapat disaring dengan menggunakan saringan yang halus, dan bagian yang mengendap dapat dipisahkan. Tapi, semua upaya ini membutuhkan biaya yang mahal. Karena itu perlu adanya upaya mencegah jangan sampai terjadi pencemaran air. Nah, terakhir mikroorganisme. Air dapat tercemari mikroorganisme yang dapat mengganggu kesehatan. Penularan penyakit juga dapat melalui air loh. Pembuangan tinja orang sakit ke sungai atau danau dapat mencemari air. Bila air ini digunakan orang lain tanpa diolah dengan baik terlebih dahulu, maka orang ini bisa tertular dengan penyakitnya. Nah, terus dampaknya apa kalau ada pencemaran air? Pencemaran air dapat berbahaya bagi kesehatan manusia karena menyebabkan penyakit seperti
seperti kolera, tifus, dan disentri. Selain itu, tumbuhan dan hewan air dapat rusak atau bahkan mati. Lalu cara menanggulanginya gimana? Pertama, limbah kimia dari pabrik sebaiknya dikelola dengan baik sebelum dibuang ke perairan. Limbah cair industri sebaiknya didaur ulang. Limbah cair dari permukiman kota sebaiknya tidak langsung dibuang ke sungai, tapi dikelola dan diminimalkan bahayanya sebelum dibuang. Kemudian fasilitas toilet umum, ya MCK, kemudian disediakan untuk penduduk desa terpencil. Menggunakan pupuk dan pestisida organik. Terakhir, adanya peraturan mengenai sanitasi yang baik dan menjaga kebersihan lingkungan. Gitu ya. Nah, nggak terakhir deng. Tadi pencemaran air, sekarang masuk ke pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah rumah tangga dan limbah industri. Sampah dan limbah seperti kertas, botol kaca, kantong plastik, pupuk, pestisida, dan logam sering dibuang di daerah terbuka. Jadi menyebabkan pencemaran tanah. Penyebab utamanya adalah logam berat, plastik, pupuk anorganik, dan pestisida yang berlebihan untuk meningkatkan produksi tanaman pertanian, serta limbah rumah sakit yang dibuang tidak pada tempatnya. Di daerah pedesaan, penduduk desa dapat mencemari tanah dengan sampah dan tinja karena fasilitas toilet yang tidak memadai. Nah, dampaknya gimana? Dampaknya adalah tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme berbahaya sehingga dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Akibat lain yang dapat ditimbulkan dari pencemaran tanah adalah matinya mikroorganisme tanah yang bermanfaat sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Nah, lalu cara menanggulanginya gimana? Pertama, pembuangan sampah dan limbah sebaiknya di tempat yang jauh dari daerah permukiman. Lalu penggunaan pupuk buatan sebaiknya dikurangi, lebih baik menggunakan pupuk alami seperti kompos. Lalu penggunaan teknologi daur ulang sampah seperti logam, gelas kaca, dan plastik. Dan terakhir, limbah anorganik sebaiknya diubah menjadi produk yang bermanfaat ya. Jadi itu 3 macam pencemaran ya. Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Terakhir, kita akan belajar tentang limbah. Nah, limbah ini adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menghasilkan sejumlah besar limbah. Nah, limbah bisa kita kelompokkan jadi 2 nih, kayak polutan. Ya, ada limbah biodegradable, ada satu lagi adalah limbah non biodegradable. Nah, satu-satu kita bahas ya. Nah, pertama, limbah biodegradable, limbah yang dapat diuraikan menjadi bahan yang kurang berbahaya atau tidak beracun limbah yang dapat diuraikan menjadi bahan yang kurang berbahaya atau tidak beracun lagi oleh aktivitas mikroorganisme tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan limbah biodegradable. Contohnya limbah rumah tangga atau sisa-sisa sayuran. Limbah ini juga bisa didaur ulang loh. Contohnya, kotoran sapi bisa digunakan untuk menghasilkan biogas seperti bahan bakar. Produk akhirnya, karbon dioksida dan uap air yang terbuang ke atmosfer. Sisanya yang berbentuk seperti bubur, kaya akan nitrogen dan fosfor, sehingga baik digunakan sebagai pupuk organik. Jadi, dalam hal ini semua bahan tersebut, karbon ya yang tadi dalam bentuk karbon dioksida, lalu hidrogen, nitrogen, dan fosfor memasuki lagi rantai makanan dan dapat digunakan lagi oleh biosfer kita ya. Lalu penggunaan kompos ini sangat penting dalam daur ulang limbah biodegradable. Selain meningkatkan struktur humus tanah, kompos juga dapat mengembalikan semua nutrisi yang diserap tumbuhan kembali ke biosfer ya. Lalu kalau limbah non biodegradable ini tidak dapat diuraikan menjadi bahan yang tidak beracun ya. Jadi kalau udah sekalinya beracun ya udah tetap beracun gitu. Sekalinya tidak bisa diuraikan ya udah nggak bisa diuraikan. Contohnya tadi pestisida, plastik, karet, kaca, kaleng, besi, dan limbah radioaktif. Semua limbah ini adalah polutan utama lingkungan kita, tapi tidak bisa diuraikan. Nah, bentuk bahan kimia beracun seperti DDT dan pestisida lainnya tetap bertahan di biosfer kita dalam jangka waktu yang lama. Bahan kimia ini dapat merusak rantai makanan pada tiap tingkat trofik. Karena alasan ini, penggunaan DDT ini telah dilarang di negara-negara maju. Ya, oke. Paham kira-kira semuanya sampai sini? Nah, kalau sudah paham,
kita lanjut ya. DDT itu maksudnya tadi insektisida ya. Jadi DDT itu nama lain dari insektisida. Nah, lalu bagaimana kita agar bisa mengurangi sampah ini? Coba penerapan program 3R semoga bisa membantu mengurangi sampah. Kepanjangannya adalah reduce, reuse, dan recycle. Reduce ini gunakan suatu barang hanya jika diperlukan saja. Reuse berarti gunakan kembali, dan recycle daur ulang limbah untuk dapat digunakan kembali. Nah, upayanya pertama, jangan menggunakan kantong plastik tuh ya. Kalau ke Indomaret, ke Alfamart atau ke toko-toko swalayan lain, coba bawa kantong dari kain, bawa kantong sendiri ya. Nah, kemudian gunakan bahan organik sebisa mungkin. Buatlah pupuk sendiri dengan mengomposkan limbah organik yang berasal dari dapur. Lalu daur ulang materi limbah dan gunakan kompor solar dan biogas untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil gitu ya. Oke, akhirnya selesai juga materi pencemaran lingkungan ya. Wah, berarti next kita langsung bab baru nih. Bab apa ya kira-kira? Sepertinya tentang perubahan iklim ya. Wah, nanti yang lebih seru tuh materi terakhir loh, tentang tata surya. Wah, keren nih belajar planet ya. Oke, sekian videonya, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa subscribe dulu, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.